Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang AMDAL, RPL, dan RKL. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wilda Harlia Devita STP MSI sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Lingkungan. Di sini kami akan langsung mempresentasikannya. Next. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, perkenalkan saya Wahyu Satria Aji dengan NIM akhir 007. Perkenalkan, saya Sabrina Gracelasi. Manulang dengan ujung NIM 004. Perkenalkan, nama saya Sarwina dengan NIM akhir 023. Perkenalkan, nama saya Alfia Panggi dengan akhir NIM 032. Perkenalkan, nama saya Thompson Advenger Dusimbolon dengan NIM akhir 034. Perkenalkan, nama saya Anissa Tunzahro dengan NIM akhir 037. Next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan di Indonesia. AMDAL tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek geofisik dan kimia, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. AMDAL memiliki manfaat untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dalam suatu usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup. AMDAL bertujuan untuk menjamin lingkungan hidup yang berkualitas, untuk menghindari dampak lingkungan yang berbahaya, membentuk keseimbangan sumber daya serta populasi masyarakat setempat sebagai sumber daya yang dapat diperbarui dan didaur ulang. Yang kedua yaitu ada manfaat RPL dan RKL. Berikut manfaat penerapan rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RPL dan pemantauan lingkungan hidup RPL. Yang pertama, mencegah kerusakan lingkungan. Yang kedua, keputusan regulasi. Yang ketiga, mengurangi dampak sosial. Dan keempat, memantau pengelolaan. Kelima, meningkatkan citra dan mengantisipasi isu. Dampak RPL dan RKL. Yang pertama yaitu ada dampak positif. Dampak positifnya terdiri dari pengelolaan lingkungan yang terkontrol. Itu bertujuan untuk mengelola dampak lingkungan dengan cara yang dapat mengurangi risiko kerusakan lingkungan selama masa konstruksi dan operasional. Selanjutnya ada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dilaksanakan dengan baik, RKL dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan mendukung pertumbuhan lingkungan ekonomi, memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Yang terakhir, ada peningkatan kesadaran dan kepedulian lingkungan. Dapat meningkatkan pemantauan terhadap kondisi lingkungan yang berpotensi menumbuhkan kesadaran lingkungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Setelah dampak positif, ada pula dampak negatif pada RPL dan RKL. Yang pertama,
risiko kesalahan dalam pengelolaan dan pemantauan. Yaitu evaluasi menunjukkan kolom dampak pada matriks RKL dan RPL tidak selalu lengkap dalam menguraikan metode pemantauan, sehingga dapat menyebabkan dampak negatif yang tidak tertangani dengan baik. Kedua, dampak kesehatan dan lingkungan fisik. Itu penggunaan alat berat, kurangnya pengelolaan limbah, serta kekurangan air bersih dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat sekitar dan lingkungan fisik selama masa konstruksi. Dan yang ketiga, kurangnya sanksi dan pengawasan. Produk AMDAL, termasuk RKL dan RPL, hanya menjadi dokumen formal tanpa sanksi tegas apabila terjadi pelanggaran, sehingga implementasinya seringkali kurang optimal. Perencanaan pengelolaan lingkungan ataupun RKL adalah rencana atau upaya untuk mengatasi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha. Sedangkan rencana pemantauan lingkungan ataupun RPL yaitu usaha untuk memantau komponen lingkungan yang terpengaruh oleh aktivitas. Tujuan penyusunan RKL dan RPL adalah: 1. Merencanakan pengelolaan dampak lingkungan agar sesuai standar dan meminimalkan kerusakan sehingga tidak menimbulkan masalah lingkungan atau sosial. Yang kedua, memantau dampak untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan lingkungan dan menentukan langkah lanjut guna perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL membawa banyak manfaat dalam menjaga kualitas lingkungan dan berkelanjutan proyek. Manfaat utama termasuk mencegah kerusakan lingkungan, memastikan keputusan sesuai peraturan, mengurangi dampak sosial, meningkatkan citra perusahaan, serta mendeteksi masalah secara dini dan memprediksi potensi masalah lingkungan di masa depan. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.